Regresi linear sederhana adalah memahami hubungan antara dua variabel. Regresi linear sederhana yaitu mempelajari tentang hubungan antara dua variabel, yaitu variabel dependen Y dan variabel independen X. Regresi linear berganda memahami hubungan antar variabel. Regresi linear berganda adalah teknik statistika yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel terikat Y berdasarkan beberapa variabel bebas, X1, X2, S3, dan seterusnya. Berbeda dengan regresi linear sederhana yang hanya melibatkan satu variabel bebas, regresi linear berganda memungkinkan kita untuk menganalisis pengaruh simultan dari beberapa faktor terhadap variabel yang ingin kita prediksi. Regresi nonlinear mempelajari hubungan antara variabel dependen dan independen yang tidak linear. Hubungan nonlinear, yaitu regresi nonlinear tidak memiliki asumsi tentang bentuk hubungan antara variabel berikat dan variabel bebas. Hubungannya bisa melengkung, eksponensial, logaritmik, atau bentuk lainnya. Analisis varian atau ANOVA, memahami perbedaan antar kelompok. Analisis varian adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata dua atau lebih kelompok. ANOVA satu arah digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok data yang hanya memiliki satu variabel independen. ANOVA dua arah digunakan untuk membandingkan rata-rata dari beberapa kelompok data yang memiliki dua variabel independen. ANOVA berulang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari beberapa kelompok data yang memiliki variabel independen dengan beberapa level. Analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Hubungan ini dapat bersifat positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Membuat model statistik, analisis korelasi dapat digunakan untuk membuat statistik yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Mengukur kekuatan hubungan, seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Jika terdapat hubungan yang kuat antara dua variabel, maka nilai satu variabel dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel lainnya. Analisis data kategori ialah mengungkap makna di balik data non-numerik. Analisis data kategori adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data yang tidak berbentuk numerik, melainkan berupa kategori atau kelompok. Analisis data kategori menganalisis data yang bersifat kategorikal, seperti jenis kelamin, warna, atau status pernikahan.
Chi-square adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kategoris. Uji ini membantu kita menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi yang diamati atau data aktual dan distribusi yang diharapkan, atau jika tidak ada hubungan antar variabel. Adalah tabel yang digunakan dalam statistik untuk menampilkan distribusi frekuensi dua variabel kategorikal. Tabel ini memungkinkan Anda untuk melihat seberapa sering setiap kombinasi kategori muncul dalam data Anda. Statistik non-parametrik adalah cabang statistik yang bergantung pada asumsi tentang distribusi probabilitas populasi dari data yang dianalisis. Hal ini berbeda dengan statistik parametrik yang mensyaratkan data yang mengikuti distribusi tertentu, seperti distribusi normal. Penerapan statistik non-parametrik terbagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian psikologi. Yang kedua, penelitian medis. Yang ketiga, penelitian sosial. Kelebihan statistik non-parametrik lebih kuat, tahan terhadap pelanggaran asumsi distribusi normal. Beragam, tersedia berbagai macam uji statistik non-parametrik untuk berbagai jenis data dan situasi. Kekurangan statistik non-parametrik, kehilangan daya. Mungkin kurang berdaya dibandingkan statistik parametrik jika asumsi terpenuhi. Kurang umum, perangkat lunak statistik mungkin tidak menyediakan banyak pilihan untuk statistik non-parametrik. Manfaat statistik non-parametrik lebih umum dapat digunakan untuk berbagai jenis data dan tidak bergantung pada distribusi normal. Lebih kuat, tahan terhadap pelanggaran asumsi distribusi. Mudah dipahami, konsep dan perhitungan umum lebih mudah dipahami. Desain eksperimen adalah kerangka kerja untuk melakukan penelitian eksperimental. Ini menentukan bagaimana peneliti manipulasi variabel, mengukur hasil, dan menganalisis data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara ilmiah dan dapat diandalkan. Analisis deret waktu adalah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari data yang diamati dalam urutan waktu. Data deret waktu dapat berupa apa saja yang diukur secara berkala, seperti harga saham, suhu udara, atau jumlah penjualan. Memahami tren dan pola dalam data, analisis deret waktu dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data, seperti apakah data sedang meningkat, menurun, atau berfluktuasi secara acak. Membuat prediksi. Analisis deret waktu dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang nilai data di masa depan. Mempelajari hubungan antara variabel. Analisis deret waktu dapat digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel deret waktu, seperti apakah harga saham terkait dengan suhu udara. Analisis multivariat adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara lebih dari dua variabel dalam kelompok data yang akan diuji. Analisis diskriminan mengklasifikasikan objek ke dalam kelompok berdasarkan beberapa variabel. Regresi multivariat menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel.
Statistik bias adalah metode statistik yang digunakan untuk memperbarui probabilitas suatu peristiwa berdasarkan bukti baru, yaitu bidang ilmu komputer yang menggunakan algoritma untuk belajar dari data. Memiliki banyak aplikasi dalam statistika lanjutan seperti kualifikasi data, prediksi, dan pengelompokan data.